Shalom dan salam sejahtera. Firman Tuhan adalah pelita bagi wanita. Hari ini kita akan merenungkan satu topik yang sangat penting dalam kehidupan wanita, istri dan ibu, yaitu pergaulan. Dalam dunia yang semakin terbuka dan bebas ini, kita hidup dalam zaman di mana batas-batas pergaulan seringkali dilanggar. Media sosial, tempat kerja, bahkan komuniti kita sendiri memudahkan kita untuk berhubungan dengan sesiapa sahaja. Namun sebagai wanita yang percaya, kita perlu bertanya, apakah semua pergaulan itu baik? Adakah batas yang Tuhan mahu kita jaga? Firman Tuhan memberi kita panduan yang sangat jelas dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini adalah peringatan yang serius. Kadang-kadang kita meremehkan pengaruh pergaulan. Kita pikir kita cukup kuat, cukup bijak, atau cukup berhikmat untuk tidak terpengaruh. Tetapi Alkitab berkata, pergaulan yang salah boleh merosakkan nilai dan iman yang telah kita bina bertahun-tahun. Sebagai istri dan ibu, kita bukan hanya menjaga diri kita sendiri, tetapi kita adalah contoh kepada anak-anak dan pengaruh kepada suami. Pergaulan kita akan membentuk pemikiran, sikap, bahkan kerohanian keluarga kita. Mengapa perlu membatasi pergaulan hanya dengan kelompok seiman? Bukan karena kita menyombongkan diri atau mengasingkan diri, tetapi karena kita memerlukan komuniti yang meneguhkan iman, bukan yang menggoncangkannya. Dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat ini bukan hanya berbicara tentang perkawinan, tetapi juga prinsip umum tentang pergaulan dan hubungan yang dekat. Sahabat-sahabat terdekat kita seharusnya adalah orang yang menuntun kita semakin dekat kepada Kristus, bukan menjauhkan kita. Mengapa perlu menghindari pergaulan bebas? Pergaulan bebas tanpa batas, tanpa nilai rohani, dan tanpa ketulusan boleh membuka pintu kepada dosa dan kerosakan. Ia boleh membawa kepada gosip dan fitnah yang memecah belahkan. Godaan emosional atau seksual terutama dalam hubungan dengan lawan jenis. Kecemburuan dan perbandingan terutama dalam lingkungan sosial yang tidak sehat. Hilangnya kepekaan rohani apabila kita terlalu banyak menyerap nilai dunia. Sebagai wanita percaya, kita dipanggil untuk menjaga kekudusan. Bukan hanya dalam tubuh, tetapi juga dalam hati dan pemikiran. Pergaulan bebas sering mengikis batas ini secara perlahan-lahan. Jadi, bagaimanakah kita membina pergaulan yang sehat dan rohani? Pertama, cari sahabat seiman. Teman yang sama-sama mencintai Tuhan akan meneguhkanmu dalam doa, nasihat dan kasih.
Kedua, bersikap terbuka tetapi berhati-hati. Kita boleh bergaul dengan ramai, tetapi hanya segelintir yang kita izinkan masuk ke dalam hati kita secara dekat. Ketiga, utamakan persekutuan rohani. Terlibat dalam kelompok sel, pelayanan wanita atau kelompok doa akan menguatkan hidup iman kita. Dan keempat, jadikan firman sebagai penapis. Apa-apa hubungan atau pergaulan yang tidak selari dengan firman Tuhan perlu dipertimbangkan semula. Sahabat yang dikasihi Tuhan, dunia hari ini memanggil kita untuk membuka diri seluas-luasnya. Namun firman Tuhan mengajar kita untuk berkhidmat dalam setiap hubungan. Kita dipanggil untuk menjadi terang dunia, tetapi terang itu hanya akan bersinar bila kita tidak bercampur dengan kegelapan. Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Kiranya kita semua sebagai wanita, istri dan ibu menjadi penjaga pergaulan kita, agar hidup kita tetap kudus, hati kita tetap murni, dan keluarga kita tetap dalam lindungan kasih Kristus. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati.